Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadaya wargi eh, di dunia maya, khusus nanu aya di Indonesia, khusus nanu aya di Jawa Barat, khusus nanu aya di Kabupaten Kuningan, khusus nanu aya di Desa Cibaru, khusus nanu aya di Dusun Ciseureuh. Terakhir Dusun Ciseureuh, kumargi ayeuna urang aya di Dusun Ciseureuh. Manawi Akam. Nah, iya Kang Akam, iya Bang Kodir. Nah, Kodir. Itu anu biasa dinamain film dina Kojek Channel. Sekarang abdi nyalira nyaeta Ance Minor atau napi menjadi si Abah. Gitu. Alhamdulillah dina dinten ayeuna sim kuring aya kesempatan ngawangkong sareng pun Adi gitu. Pun Adi anu tos lami nembe pendak iya. Menawi balakacan urubaya bahasana gitu. Supados urang teh bebas lah gitu. Nah, Kam tadi sempet di jalan, wah jalanan tuh eksotis di sana di Mimiti, iya gitu. Di ternyata beda dengan dusun-dusun yang lain yang saya pikir biasalah masuk gang parapatan gitu ya. Tapi pas ke Ciseureuh itu jalannya eksotis, leo gitu. Apalagi mendengar katanya di sini ada lahan desa yang insya Allah mudah-mudahan dijadikan bumi perkemahan atau buper gitu. Sepertinya potensi banget jika kita manfaatkan oleh masyarakat juga pemerintah desa untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Menurut Kang Akam sendiri seperti apa mengenai tentang buper? Ya. Satajana salam kenal ke sadayannya kawargi-wargi yang tadi saya jelaskan ku Ance. Kemudian penilaian abdi tentang buper eta salah saiji dobrakan gitu atau misalkan tembusan sesuatu yang memang baik untuk kedepannya gitu. Tapi memang bukber ini kan kaitannya sama kabupaten atau kepemerintahan yang pasti butuh jangka waktu yang tidak sebentar prosesnya panjang ya. Prosesnya pasti panjang gitu. Tapi sepengalaman saya kaitannya sama tempat-tempat seperti itu akan membangun yang lain-lainnya juga biasanya Kang. Termasuk ekonominya mungkin terbangun, terus ditambah lagi juga tadi kalau jalannya menguji adrenalin mungkin dengan adanya bukber itu akan diperbaiki gitu ya, karena akses satu-satunya yang nanti ketika itu baik dalam proses pembangunan bukbernya kan jalannya juga harus diperbaiki gitu untuk angkut material dan lain sebagainya. Nah artinya ini prospek yang bagus banget lah tentang bukber ini gitu. Nah, anak mudanya juga mungkin nanti punya lapangan pekerjaan, ada aktivitas dan tempat-tempat sosial yang lain pun pasti akan dibangun nanti di situ. Jadi kesimpulannya adalah luar biasa banget ketika itu sampai terlaksana gitu. Ya, mantap sekali. Itu di antara pemaparan dari Kang Akam yang mana dia itu adalah salah satu aktivis di sini di Dusun Ciseureuh, Desa Cibaru juga. Dia juga seorang relawan yang mana dia memiliki pengalaman di berbagai wilayah, daerah, tempat itu setiap ada kejadian yaitu bencana entah apapun itu, dia itu langsung turun gitu. Langsung ke TKP gitu tanpa isanya diingatkan dan sebagainya, karena dia itu benar-benar dari hati gitu, itu udah terbiasa. Nah di sini saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Kang Akam gitu. Awal muasal Kang Akam itu nih terjun ke dunia sosial seperti itu, motivasinya dari apa gitu, dan awalnya kapan? Mohon penjelasannya. Ya dulu itu tahun 2000 Kang. Dari sebut kopinya. Dan tahun 2000 itu emang aktif di jalan ya Kang. Terutama titiknya itu di daerah Pulau Gadung, saya ngamen dan lain sebagainya. Ya hidup di jalanan lah gitu. Sampai akhirnya mungkin kalau bahasa modernnya sempat jadi anak pang mungkin ya Kang. Nah dari situ berjalan akhirnya kita bikin sebuah komunitas itu namanya Pang Muslim. Nah, kenapa itu dibikin Pang Muslim? Karena
setiap manusia itu kan akan ketemu dengan titik stuck, titik jenuh ya Kang. Nah, para istri berjalan dan saya suka dengan dunia kerelawanan. Akhirnya saya ikut LDI waktu itu. LDI ikut LDI. Nah, LDI itu apa singkatannya? LDI itu abis itu kalau saya yang pasti saya sebuah lembaga atau organisasi yang tentang tentang sosial ya. Jadi sebenarnya kayak sekolah relawan lah. Sekolah relawan semacam itu. Nah semacam itu, nah akhirnya berjalan, nah akhirnya timbul rasa memiliki gitu. Jadi singkat cerita aja, ketika ada satu bencana, ada bencana di daerah orang, saya nggak datang itu kayak ngerasa berdosa gitu Kang. Nah itu dia yang menguatkan saya gitu, di sana ada bencana, saya mau ke sana berangkat gitu. Karena kalau saya tetap di sini nggak berangkat, itu biasanya hati saya itu nggak tenang gitu Kang. Ya padahal tetaplah gitu, saya juga belum punya ilmu yang banyak untuk membantu teman-teman di sana, tapi minimal dengan ngariung berjamaah di sana ada yang dibantu gitu kan. Ya jadi tadinya yang istilahnya kita masuk karena untuk istilahnya kita nyoba belajar, terus di situ ada kegiatan yang mengedukasi kita untuk sosial seperti itu, akhirnya jadi sebuah kebiasaan yang mana ketika ada bencana itu secara otomatis gitu itu langsung otomatis langsung gitu, bukan karena ada ayo dong ada ajakan atau gimana. Apalagi zaman sekarang itu kan istilahnya banyaklah hal-hal seperti itu digunakan untuk ladang pencitraan seperti itu. Jadi luar biasa banget Kang Akam gitu. Ya setelah itu gimana lagi? Nah jadi nyambung yang tadi, jadi kayak satu frekuensi gitu, kayak salah satu organ tubuh yang ketika salah satunya tersakiti yang lain pun merasakan gitu. Itu yang lebih mendorongnya sih. Nah mungkin saya juga sering sih ditanya sama teman-teman kalau lagi ngobrol gitu, Kam kalau lu turun kayak gitu apa yang lu dapat gitu, atau gimana, digaji atau enggak sih gitu. Nah itu biasanya pertanyaan umum sih dari teman-teman gitu ya, mungkin karena rasa penasaran atau gimana gitu. Nah akhirnya saya jawab, nah tidak, sama sekali tidak ada gaji, sama sekali tidak ada tidak ada yang kita dapat selain ya kita mengharapkan ridho dari Allah, itu suatu amalan mudah-mudahan gitu. Amin. Karena saya ingat kata guru saya gitu, kita hidup kalau orientasinya bukan untuk akhirat kayaknya percuma kita hidup gitu. Betul. Itu yang menguatkan saya. Ditambah lagi tetap ada keuntungan buat saya Kang gitu. Keuntungannya apa? Mungkin secara pribadi kalau sering terjun ke lokasi bencana, jalur relawan itu Kang buat ngeluh itu jauh. Itu yang saya rasain. Betul. Jadi ketika saya lagi kesulitan, nggak punya uang, nggak ada beras di rumah, ada orang yang lebih dari saya kok. Ada orang yang lebih, maaf gitu, lebih membutuhkan ketimbang saya gitu. Itu yang menguatkan karena saya. Pengalaman di lapangan itu kita banyak nemuin orang-orang yang di bawah kita ya. Jadi ketika isanya kita merasa diri kekurangan atau apa, aduh ada yang lebih dari itu gitu kan tujuannya. Iya benar. Semacam banyak hal-hal yang istilahnya lebih susah dari kita. Iya benar. Jadi buat ngeluh itu jauh lah, itu keuntungannya gitu. Ditambah lagi yang kedua keuntungannya kan ketika kan ilmu yang bagus itu kan ilmu yang didapat dari lapangan, pengalaman ya. Dan saya juga yang saya lakukan di sana, dan saya juga di sana kan ketemu sama orang-orang hebat ya Kang, sama senior-senior saya. Nah ilmunya itu saya dapat gitu, dan ketika dapat kan regenerasi itu harus ada ya Kang. Gitu. Saya juga pengen berbagi sama teman-teman di kampung gitu, karena ketika di sana juga kearifan lokal yang kita mainkan gitu. Kearifan lokal dalam arti ketika kita datang ke suatu bencana, kita pasti butuh satu orang situ yang tahu medannya gitu. Apalagi kalau di lokasi-lokasi banjir, kalau kita asal-asalan kita kan nggak tahu wilayah situ. Nah makanya keuntungannya juga ketika dapat ilmu kayak gitu, saya pengen terapin di anak-anak muda di sini, bahwa kita harus minimal kita bisa jadi relawan lokal lah gitu. Karena kan saat ini kita nyantai-nyantai aja nih di kita nih di Cibaru, kan kita nggak tahu gitu. Ya minimal ketika ada kejadian amit-amit ya, kita sih berdoa kalau tidak ada kejadian.
ketika ada kejadian bencana alam di daerah kita yang paling dekat itu, kita itu punya respek yang tinggi dan langsung ke lapangan gitu, tanpa kita tuh harus diingatkan itu di itu ayah iya misalkan ayah longsor ayah naon seperti itu, harapan seperti itu. Luar biasa, pengalaman yang hebat, pelajaran yang bagus. Semoga ini dapat menularkan ke generasi muda secara luas, khususnya di Desa Ciwaru, khususnya di Dusun Cisere ya, ke depannya gitu. Tanpa apa tuh kita tuh berpikir macam-macam. Intinya gini, ketika ada kejadian bencana itu, ada hal yang kita itu benar-benar itu karena lahir dari hati gitu, sehingga kita tidak berharap yang tadi Akam ini apa tuh jelaskan bahwa Akam tidak nyari apa-apa sepeser pun tidak gitu, hanya sekedar dari hal itu pasti ada hikmah yang positif, termasuknya yang kecil aja seperti itu. Ketika Akam itu isanya merasa diri lagi kesulitan, kekurangan, di situ kita bisa enjoy karena berpikir bahwa ada yang lebih dari kita seperti itu. Pantesan dilihatnya tuh enjoy aja Bang Kodir, serius gitu. Ini orang enjoy banget gitu. Tapi ternyata itu luar biasa. Semoga bisa kita ambil hikmahnya dan kita pelajari sama-sama bahwa yang terpenting itu adalah pengalaman hidup seperti itu. Pengalaman hidup kita atau pengalaman hidup orang lain. Kita ambil saripatinya yaitu hikmah. Betul. Nah, yang terdekat aja sekarang saya dengar barusan baru datang dari Kalimantan. Dari Sulawesi Barat. Dari Sulawesi Barat. Ya, dari Sulawesi Barat. Bisa beri ini enggak pengalamannya di sana gimana? Oke. Mungkin 1 bulan 15 hari saya di Sulawesi Barat gitu. Dan alhamdulillah di Depok itu saya di sinergi sama Sedekah Nusantara ya gitu. Jadi saya ke sana itu lewat itu gitu. Lewat Sedekah Nusantara gitu. Nah, di sana itu pertama datang saya ke situ, kebetulan kan saya lebih main di recovery ya kan. Recovery. Jadi ada beberapa, saya itu tim ketiga yang berangkat ke sana main di recovery, yang sebelumnya tim pertama dan tim kedua itu main di tanggap darurat gitu. Tanggap darurat itu apa? Tanggap darurat itu adalah ketika datang suatu bencana, relawan itu datang untuk evakuasi. Kalau recovery itu lebih ke pembangunan. Jadi contoh misalkan masyarakat yang kena dampak itu kan pasti perlu tempat tinggal gitu. Terus sarana ibadah segala macam gitu, dan akhirnya saya datang ke sana dikasih slot, diamanahkan untuk jadi eksekutor recovery. Nah, di sana itu alhamdulillah di Mamuju, di Dusun Batu Lapa Selatan, Desa Sumare, bikin musola sama MCK di sana, dan konsepnya gotong royong, masyarakat juga ikut kontribusi dari mulai tenaga dan lain sebagainya gitu. Terus kalau malam ya kita pendistribusian makanan, obat-obatan segala macam gitu, dan kita juga alhamdulillah dilengkapi sama ada tim dokternya gitu. Jadi di sana itu sebenarnya kalau yang saya lihat ya Kang, yang saya nilai dari orang-orangnya pun mereka itu berkecukupan Kang. Berkecukupan itu dalam arti karena emang usahanya tani di sana itu adalah pelaut gitu. Jadi orang-orang itu lebih banyak pelaut semuanya, penghasil ikan gitu, penghasil ikan yang bagus gitu. Jadi kayak kebutuhan di sana itu kan bisa dibilang kotanya nggak terlalu besar. Contoh misalkan mereka butuh terpal untuk bikin rumah sementara gitu, dari tenda gitu. Bukan mereka nggak bisa beli gitu, mereka adalah stok uang gitu, bukan nggak, cuman belinya di mana loh. Di sana itu kan lebih kebanyakan jalur daratnya pun kan jauh, apa-apa kalau yang pengen instan itu kan harus jalur kapal feri gitu. Nah akhirnya dengan datangnya tim relawan ke saya itu alhamdulillah bawa logistik, bawa perlengkapan yang memang dibutuhkan di sana gitu. Nah dan ketika di sana saya baru ngerasain momen kita banyak uang nggak jadi apa-apa loh. Nggak, kita banyak uang nggak jadi apa. Makan di sana itu yang paling aman itu adalah petani yang punya stok makanan. Gitu kan. Gitu. Contoh misalkan di sini saya punya uang sekarung, tapi saya mau beli apa nih? Gitu. Jauh. Akses jauh gitu. Tapi di sana itu warga tenang ketika punya stok makanan di rumah banyak nih, misalnya buat 1 bulan nih. Nah itulah yang paling merdeka. Bisa bantu yang lainnya juga kan. Bahkan warung itu tutup Kang.
warung tutup karena mereka ini dijadiin stok makanan buat pribadi aja dulu gitu kan, tidak dijual, saya tidak butuh uang. Beda sama di Ciwaru, makanan banyak cuman nggak ada duit, dia ngegal curug. Bedanya begitu, uang nggak ada, makanan banyak. Tapi begini Kang Akam, kalau dia sempat ngobrol gitu, dia orang kabita pengen kawas Akam katanya gitu. Gitu pengalaman naik kapal nabai naik kapal terbang, can pernah naik kapal terbang ya bisa anjok gitu macam naik balik dulu. Wah, ada di urang meren bahasana kapal terbangnya. Karena jadi maksud nama pemirsa pesawat terbangnya dari kapal mah di laut. Jadi pesawat tapi kan lolobana ada orang mah kapal teh geus ngiber gitu aja. Nah, jadi memang kieu meureun abi ge tosnya lain sekali dua kali lah gitunya naik pesawat terbang teh, tapi karek nu ayeuna wungkul ya anu bener-bener ada sempat aya di rahate teh sigana mah nepi ka ayeuna ieu lalakon hirup urang gitu hampir-hampiran gitu. Soalnya kan pesawatnya di Soekarno Hatta ke Makassar. Di Makassar teh transit naik pesawat Boeing, pesawat letik gitu. Tapi hari keur mangkat ka ditu mah urang nepi ka Makassar, di Makassar jalur darat kebetulan kan mau mobil dikargokeun. Eta perjalanan teh masih 12 jam. Gitu. Pas terakhir tugas uih ka dieu. Pas uih ka dieu teh ti Makassar ka Soekarno Hatta teh kebetulan kan naik kan menang tiket Sriwijaya Sriwijaya teh anu sababaraha bulan ka tukang terus alami tragedi lah gitu ya. Ieu rada sewak oge. Pas landing nate peuting jam 7 hujan agung gelap dangding dong astagfirullahaladzim eta di luhur keur mah perjalanan teh kan 2 jam pas bener-bener di luhur cuaca keur buruk eta pesawat geus kieu we pesawat kieu pokoknya mah geus muntan mobil jalan koridor gitu batu ya batu bae jama geus parias kabeh aya nu sebagian cing jarerit budak carurik segala macam di teh mikir ya Allah apa nepi ka dieu lalakon hirup kuring gitu. Tapi dia teh aya istighfar beda karena abdi nya kurang lebih 10 kali lah naik pesawat karek eta tah pengalaman kejadian juga gitu Didinya berarti geus pasrah lah. Geus pokona mah pasrah beda gitu. Da lamun cenah ragrag teh geus lah. Cigana teh harapan bikin salamet teh. Oke. Nah, sekarang kan pulang dari Sulawesi, apakah emang misinya udah selesai atau apa emang masih dilanjutkan? Ini mah karena ada misi lain pulang tuh. Nah, jadi gini, kalau di lembaga itu ada yang namanya rolling ya. Rolling karena semangat manusia itu baik pun dia yang terlatih dan yang tidak, relawan itu lebih dari 3 minggu itu sudah buyar otaknya gitu, sudah buyar, konsentrasinya kurang, ditambah lagi kalau dia yang sudah rumah tangga perlu kebutuhan biar seger lagi gimana sih ganti oli mau HP mah di upgrade. Ya jadi artinya gitu. Jadi saya itu pulang dalam rangka istirahat sih sebenarnya. Karena tugas di sana belum kelar. Kita itu lagi mau bikin musola satu lagi sama hunian sementara 50 rumah. Bukan rumah huntap, hunian tetap cuman emang agak kecil gitu. Itu di daerah Majene, gitu. Nah, itu mau bikin satu musola sama 50 hunian tetap gitu. Jadi dari Majenek ke Majenang tuh jauh ke? Jauh enggak? Majenang deket dina bahasa we. Nah, jadi ana teh meureun keur istirahat heula. Ayeuna teh nunggu tim asesmen gitu, geus siap dieksekusi deui tah acan lamun tos siap dan abdi mangkat deh. Luar biasa pengalaman Akam di sana. Di Sulawesi ya, dimana sebulan lebih ya, sebulan lebih di sana gitu untuk membantu saudara-saudara kita di sana yang mengalami bencana gitu. Dan sekarang musibah dan sekarang pulang dulu ke sini hanya untuk upgrade, untuk penyegaran dan nanti akan berangkat lagi gitu. Nah, alhamdulillah itu pengalaman yang hebat, semoga bisa dijadikan pelajaran oleh kita. Ya, yang tadi saya sebutkan bahwa
jiwa relawan itu jiwa yang benar-benar tidak berpikir apapun tentang materi gitu, tapi tentang kepuasan batinnya ketika orang lain berbahagia dengan bantuan kita, itu adalah sebuah kepuasan batinnya. Bahkan mungkin pahala dan barokah juga itu tidak dikejar ya, karena itu urusan Allah kan. Iya, itu urusan Allah, itu predikat dari Allah, luar biasa. Nah terus kita ke yang terkecil dulu. Ini di Desa Ciwaru ya. Mungkin ada beberapa bencana di sini gitu. Apa saja yang Akam lihat dan apa yang Akam pernah lihat di lapangan? Oke, yang saya lihat di lapangan selama di sini ini kan kalau di daerah kita itu, kalau kita lihat dari letak geografis, bencana itu lebih dominan ke longsor gitu ya. Jadi kalau untuk banjir di daerah kita kayaknya agak jauh deh. Jauh. Ya karena kan apa sih, kontur tanah di kita kan tinggi-tinggi gitu. Iya. Kontur tanah kita tinggi. Saya apa kalau masalah banjir? Karena saya sering ketika hujan deras gitu, banjir, saya ngobeng ngalalap. Jadi jauh memang dari atas. Jadi bencana nunggus yang pernah ada di kampung kita itu kan terakhir longsor di Cilayung, terus di beberapa titik yang lain lah yang masih nggak jauh dari Ciwaru. Nah bahkan ini Ciseru sendiri pun kan di belakang rumah saya longsor. Ada 2 rumah yang kena gitu. Nah dari situ saya melihat warga mungkin karena untuk sekarang itu awalan yang lihat bencana itu seperti apa gitu. Nah itu sebenarnya perlu diedukasi juga sih gitu kan. Nah masih ada kaitannya sama yang saya ceritakan tadi sebelumnya, bahwa kita juga perlu mengedukasi masyarakat tentang menangani bencana gitu ya. Jadi otot aja nggak perlu kurang Kang, nggak cukup otot aja gitu, nggak cukup dengan otot, harus dengan gimana, karena apa? Jangan sampai kita niat menyelamatin orang, malah kita yang diselamatin sama orang gitu. Kalau gerabak gerubuk, nah supaya nggak gerabak gerubuk gimana ya, kita harus tahu ilmunya gitu. Ilmunya seperti apa gitu. Makanya Kang, model lembaga-lembaga yang lain nggak langsung turun itu karena dia membaca dulu. Dia membaca, oh ini arah longsornya ke sini, khawatir ada longsor susulan dan sebagainya, itu dibaca dulu Kang gitu. Itu dibaca dulu. Nah makanya kenapa saya berangkat dan pengen menularkan itu sedikit ilmu itu ke anak-anak muda gitu. Kalau misalkan di Karang Taruna itu kan ada beberapa dusun ya Kang. Minimal satu dusun itu diambil satu, ambil satu. Yuk kita ngobrol, ngariung, ngopi bareng tentang penanganan bencana. Jadi ya amit-amit ketika terjadi bencana kan sudah ada relawan lokalnya gitu Kang. Nah kayak itu. Jadi emang yang bencana yang ada di kita itu yang diperlukan adalah kita mengedukasi masyarakat tentang penanganan bencana. Gitu. Baik, keren sekali ya beberapa pemaparan ya tentang yang ada di Desa Ciwaru. Pasti yang namanya bentuk kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kita selaku umat Muslim merasa yakin bahwa semua itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya saya mendoakan mudah-mudahan apa yang direncanakan, apa yang diprogramkan oleh masyarakat yang membutuhkan, khususnya Kang Akam di sini yang sebagai mungkin relawan, aktivisnya di sini, semoga semuanya dilancarkan. Amin. Mungkin itu aja beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Semoga isinya ini bisa diambil hikmah banyak orang. Ini pelajaran sangat berharga. Gitu, kita jangan melihat segala sesuatunya itu dari secara fisik kita yang preman-premanan gitu. Maaf, saya juga sama gitu. Sebaik mungkin. Itu aja. Nah, sebelum saya tutup, saya akan ini menjelaskan dulu bahwa Kang Akam ini adalah salah satu relawan yang mana dia bekerja bukan bekerja gitu, dia mempunyai sebuah bengkel di terminal usaha kecil terminal Desa Ciwaru. Bengkel itu dijadikan juga sebagai sentral di mana ketika anak muda sempatnya sharing di sana, sharing kegiatan positif Karang Taruna, atau misalkan tempat orang-orang relawan yang ketika ada bencana larinya itu ke bengkel Akam yaitu yang ada di terminal Desa Ciwaru, yaitu Akam Tubles gitu. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih Kang Akam, Kang Kodir gitu di sini sudah menemani gitu. Alhamdulillah diberikan kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, and subscribe di Kojek Channel.
Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.